Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah komputer masyarakat yang bertemakan sistem informasi kesehatan dan bioinformatik terdiri dari beberapa anggota yang pertama saya sendiri Malik Ibrahim, kemudian rekan saya. Fajar dengan saya Fajar Fatur Rajab. Dan saya Iksan Zaki Haryadi. Baik, nah, selanjutnya yang pertama menjelajahi batas-batas layanan kesehatan, eksplorasi inovasi dalam kedokteran, terus menghasilkan alat dan metode baru, seperti AI diagnostik, pencitraan medis canggih, dan terapi berbasis gen, yang meningkatkan akurasi dan efektivitas pengobatan. Berbagai inovasi juga berfokus pada peningkatan kenyamanan dan kecepatan perawatan, seperti telemedicine, perangkat wearable, serta teknik bedah minim invasif yang mempercepat pemulihan pasien. Masa depan ilmu kedokteran, ilmu kedokteran ke depan akan berfokus pada pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi biologis setiap individu, serta kemampuan memprediksi risiko penyakit sejak dini melalui analisis genetik, dan data kesehatan. Teknologi seperti AI, robotik, dan perangkat medis pintar akan semakin terintegrasi dalam proses diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Pada slide berikutnya menjelajahi terobosan dan tantangan. Inovasi seperti kecerdasan buatan, robotik, dan perangkat medis canggih meningkatkan akurasi diagnosis serta efektivitas perawatan. Teknik seperti CRISPR dan terapi gen membuka peluang mengatasi penyakit bawaan yang sebelumnya sulit diobati. Peningkatan penggunaan teknologi digital menimbulkan risiko kebocoran data pasien, sehingga perlindungan dan regulasi menjadi sangat penting. Yang terakhir, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi medis modern, menciptakan ketimpangan dalam kualitas perawatan dan hasil kesehatan. Gambaran umum kondisi layanan kesehatan dan praktis medis saat ini. Layanan kesehatan saat ini semakin mengadaptasi teknologi digital seperti rekam medis elektronik, telemedicine, dan sistem manajemen rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pasien. Praktik medis modern berfokus pada pendekatan berbasis bukti, evidence-based practice, kolaborasi antar profesional, dan pemantauan kondisi pasien secara lebih komprehensif guna memberikan perawatan yang lebih tepat dan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terobosan dalam teknologi medis. Yang pertama itu kemajuan seperti AI medis, pencitraan beresolusi tinggi, dan alat tes cepat memungkinkan diagnosis penyakit dilakukan lebih akurat dan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Yang kedua itu perkembangan robot bedah dan teknik operasi minim invasif membantu pasien pulih lebih cepat, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan ketepatan tindakan medis. Pengobatan presisi dan perawatan kesehatan yang dipersonalisasi itu bagaimana perawatan kesehatan yang dipersonalisasi merevolusi rencana pengobatan. Perawatan kesehatan yang dipersonalisasi merevolusi rencana pengobatan dengan menyesuaikan terapi berdasarkan informasi genetik, gaya hidup,
dan kondisi unik tiap pasien. Dengan memahami faktor biologis individu, dokter dapat memilih obat yang lebih efektif, meminimalkan efek samping, dan meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan. Menjelaskan konsep pengobatan presisi, yaitu pengobatan presisi itu pendekatan medis yang menyesuaikan diagnosis dan terapi berdasarkan karakteristik individu seperti genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Tujuannya adalah memberikan perawatan yang lebih tepat, efektif, dan minim efek samping dibandingkan pendekatan pengobatan umum. Ada ke selanjutnya itu artificial intelligence dalam pelayanan kesehatan. Membahas peran kecerdasan buatan dalam diagnosis dan pengobatan. Kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis data medis dalam jumlah besar seperti CT radiologi, rekam medis elektronik, dan data laboratorium, sehingga mampu membantu dokter membuat diagnosis lebih cepat dan akurat. Selain itu, AI juga dapat merekomendasikan rencana pengobatan yang lebih tepat berdasarkan pola klinis, faktor risiko pasien, dan bukti medis terbaru. Obat genomik dan terapi genetik. Contoh yang pertama itu menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak pada penyakit seperti spinal muscular atrophy atau SMA atau hemofilia sehingga fungsi tubuh dapat kembali normal. Contoh yang kedua juga itu ada obat dirancang sesuai variasi gen pasien seperti pemilihan terapi kanker berdasarkan mutasi gen tertentu agar pengobatan lebih tepat dan efektif. Yang ketiga itu menggunakan cara ISPR untuk memotong atau mengubah DNA yang menyebabkan penyakit dengan potensi mengatasi anemia sel sabit, kanker, atau penyakit keturunan lainnya. Terus selanjutnya itu pertimbangan etis dalam kedokteran, yaitu menjelajahi dilema etika dalam penelitian dan praktik medis, di mana pertimbangan etis dalam kedokteran mencakup dilema yang muncul saat membuat keputusan medis atau melakukan penelitian, seperti menjaga privasi pasien, memastikan persetujuan yang jelas, menghindari bias, serta menyeimbangkan manfaat dan risiko demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iksan. Yang selanjutnya adalah telemedicine dan pemantauan pasien jarak jauh. Yang pertama, telemedicine memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Hal ini sangat membantu di daerah terpencil atau bagi pasien dengan mobilitas terbatas. Yang kedua adalah perangkat wearable dan LOMT, IOMT, Internet of Medical Things, dapat memantau kondisi pasien secara real time seperti detak jantung, gula darah, atau tekanan darah. Data tersebut langsung dikirim ke tenaga medis untuk dianalisis. Yang ketiga, dengan pemantauan jarak jauh, dokter dapat mendeteksi perubahan pasien lebih cepat dan memberikan tindakan segera. Ini membuat proses perawatan lebih efisien dan mencegah komplikasi serius. Terus selanjutnya adalah tantangan kesehatan global yang membahas upaya untuk memerangi penyakit menular dan pandemi. Yang pertama adalah penyakit menular modern menyebar lebih cepat karena mobilitas global, urbanisasi, dan perubahan lingkungan. Hal ini membuat deteksi dini, pemantauan real time, dan koordinasi antar negara menjadi semakin penting untuk mencegah meluasnya wabah. Lalu yang kedua, upaya penanggulangan pandemi melibatkan penguatan sistem kesehatan, penggunaan teknologi seperti AI untuk prediksi wabah, serta peningkatan vaksinasi dan edukasi masyarakat. Kolaborasi internasional juga menjadi kunci dalam berbagi data, sumber daya, dan strategi respon yang efektif. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah tren medis di masa depan. Prediksi tren yang akan datang pada medis diantaranya adalah perkembangan teknologi membuat AI mampu memprediksi penyakit lebih awal melalui analisis data medis, citra kesehatan, dan informasi genetik. Precision medicine
juga semakin berkembang memungkinkan pengobatan yang lebih personal berdasarkan profil genom pasien. Selain itu, kemajuan bioinformatika dan teknik CRISPR membuka peluang untuk memetakan risiko penyakit dan mengembangkan terapi berbasis gen. Lalu selanjutnya adalah diskusi tentang teknologi baru dan bidang penelitian. Berbagai teknologi baru mulai digunakan di bidang kesehatan seperti big data untuk analisis data pola penyakit, telemedicine, dan IoMT untuk pemantauan pasien jarak jauh, serta blockchain untuk keamanan rekam medis. Di sisi penelitian, bioinformatika memegang peran penting dalam penemuan obat dan analisis genom sehingga mendorong inovasi yang lebih cepat dan efisien dalam dunia medis. Kesimpulannya dari slide ini atau dari materi ini, kemajuan teknologi seperti AI, bioinformatika, dan telemedicine telah membawa perubahan besar dalam diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kesehatan sehingga meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan medis secara keseluruhan. Meskipun banyak terobosan yang bermanfaat, dunia medis masih menghadapi tantangan seperti privasi data, kesenjangan akses, dan etika penggunaan teknologi. Namun dengan inovasi berkelanjutan, masa depan layanan kesehatan diprediksi semakin efektif dan personal. Sekian dari kelompok ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.